Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang diambil dari salah satu tweet Kaskus. Cerita horor kali ini menceritakan tentang pengalaman sekelompok muda-mudi ketika mendaki di Gunung Bromo. Kamu yang penakut dan sedang sendirian, sebaiknya tidak melanjutkan untuk membaca cerita ini, karena bisa saja cerita ini membuat kamu memiliki trauma tersendiri terhadap hal-hal mistis. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Pagi itu, mereka berenam memutuskan untuk mengunjungi Gunung Bromo dengan menggunakan 3 sepeda motor dengan berbonceng-boncengan satu sama lain. 3 orang laki-laki, yaitu Mail, Fandi, dan Edo. Sedangkan 3 orang perempuan, yaitu Maya, Elke, dan Krisa. Maya dan Mail memang berteman sudah lama sejak di bangku SMP. Elke dan Fandi mereka temui di acara lintas kampus dan sudah saling mengenal dengan baik. Krisa adalah teman Maya di unit kegiatan mahasiswa musik, sedangkan Edo adalah teman dari Fandi. Karena mereka dari berbagai daerah dan kampus yang berbeda, maka mereka memutuskan untuk berkumpul di Masjid Sabilillah Blimbing, Malang. Setelah kita berkumpul di sana, kita bersama-sama pergi ke Bromo melewati daerah Poncokusumo. Awalnya, Mail berboncengan dengan Fandi, Edo dengan Krisa, dan Maya dengan Elke. Namun, karena jalanan cukup sulit dan berlumpur, karena sisa hujan kemarin, maka anak perempuan memutuskan untuk dibonceng anak laki-laki. Kami berencana menginap 1 malam di sana karena ingin menikmati sunset dan juga sunrise di pegunungan. Indah sekali perjalanan kita ke sana, meskipun jalanan agak sulit dan berlumpur. Tidak ada masalah yang berarti di awal perjalanan. Siang itu, mereka memutuskan untuk membuat tenda di daerah padang savana yang indah. Setelah tenda berdiri, mereka melanjutkan perjalanan untuk menikmati keindahan kawah Gunung Bromo hingga matahari terbenam. Setelah puas menikmati pemandangan dan berfoto-foto di sana, maka mereka memutuskan untuk kembali ke tenda untuk beristirahat. Malam itu, mereka memutuskan untuk bernyanyi bersama di depan tenda sembari menikmati dinginnya malam di daerah pegunungan. Fandi sangat pandai dalam bermain gitar. Mereka semua terlihat menikmatinya. Mereka membawa makanan sangat banyak sekali, membawa kopi, roti, membawa camilan, dan lain-lain. Alunan lagu dari gitar Fandi mengiringi nyanyian kami hingga puas. Ketika seru menyanyi, Krisa berbisik kepada Maya untuk menyuruhnya diam. Sambil berbisik, Krisa ngomong ke Maya agar tidak ikut menyanyi. Maya terdiam sambil sedikit kaget.
Di liriknya Elke sedang tiduran sambil memainkan handphonenya dan terdiam. Namun Maya mendengar suara perempuan yang melanjutkan nyanyian beriringan dengan suara Fandi dan Edo. Maya bertanya kepada Grisa, "Itu apaan ya?" sembari melirik ke arah sekeliling. Grisa menjawab, "Nah, itu yang aku maksud tadi." Maya dan Grisa masih terus mendengarkan suara perempuan di sela-sela suara Fandi dan Edo, sembari memastikan dan mencari tahu asal suara. Mereka tidak langsung menegur Fandi dan Edo. Mungkin karena mereka masih penasaran, Edo tiba-tiba terdiam sambil melihat ke arah Maya, Grisa, dan Elke. Edo tersadar ada suara perempuan yang ikut menyanyi selain mereka. Edo menyuruh Fandi untuk diam. Fandi menghentikan lagu dan gitarnya, kemudian bertanya kenapa. Tiba-tiba hening. Lalu Edo menjawab, "Tadi ada suara perempuan ikut nyanyi." Akan tetapi, Fandi tidak percaya dan berkata bahwa Edo mengarang. Edo menjawab Fandi dan mengatakan kalau itu beneran. Semua aku suruh berhenti menyanyi, tetapi masih ada yang menyanyikan lagu itu sembari Grisa mengiyakan pernyataan Edo. Kemudian Elke menyambung dengan mengatakan bahwa ia tidak ikut nyanyi karena sedang bermain HP. Keadaan masih stabil dan terkondisikan. Mereka mengira mungkin pada salah dengar atau yang ngerjain mereka si Mail. Tapi si Mail bukan tipe anak jahil sih. Dia tadi berpamitan tayamum karena ingin menunaikan sholat Isya. Tapi di hati kecil mereka tetap bertanya dan merasa ada yang janggal. Fandi melanjutkan bermain gitar lagi dan menyanyi, diikuti Edo, Maya, Elke, serta Grisa. Mereka kompak sekali menyanyikan lagu pop hits Indonesia. Kali ini, suara perempuan lain yang ikutan menyanyi semakin keras. Mereka agak melirikkan suara mereka. Mereka benar-benar yakin kalau memang ada yang nyanyi selain mereka. Bulu kuduk merinding, melirik ke sana kemari gelap gulita. Namun, ada dua sosok perempuan yang tiba-tiba muncul dari arah kegelapan menuju ke tempat mereka dan tiba-tiba saja mendekat. Kulitnya putih, cantik, dan berambut panjang. Yang satu berpakaian kuning dan yang satunya coklat. Spontan mereka semua sedikit kaget dengan kehadiran dua orang itu. Karena mereka diam saja. Akhirnya, Edo menawarkan mereka untuk bergabung dan mempersilahkan duduk. Akhirnya mereka duduk mendekat. Kemudian, Maya bertanya dari mana mereka berdua, kok tidak ikut rombongan. Perempuan yang berbaju kuning menjawab, mereka sudah pulang. Elke kemudian menyahut, "Loh, bagaimana pulangnya, Mbak?" Dia hanya tersenyum. Pertanyaan mereka dijawab dengan singkat dan sangat garing. Wajah mereka semakin terlihat pucat dan menjadi tambah pendiam. Perempuan berbaju kuning itu berkata, "Saya mencari barang." Mereka menanyakan barang apa dan bagaimana, namun kedua perempuan itu hanya terdiam. Keanehan mulai tampak. Bulu kudu mereka semua menjadi merinding. Dua orang itu akhirnya bangkit dan menjauhi tenda kami. Sebelum pergi, mereka hanya mengatakan, "Kembalikan barang saya." Mereka melihat kedua orang itu pergi semakin menjauh. Setelah agak jauh, anehnya, dari belakang mereka, nampak si baju kuning tidak memiliki tangan sebelah kiri. Tidak terlihat jari yang menjulur di lengan bajunya. Tidak seperti lengan kanan dan tangan rekannya, keadaan semakin mencekam. Mail datang dengan wajah yang sedikit kebingungan. Dia bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak apa-apa, karena ketika Mail mengambil wudhu, dia berjalan-jalan sebentar di area jalur motor.
dia mendengar suara wanita yang tertawa-tawa dari arah tenda. Makanya dia lekas hadir menuju tenda. Teman-teman menceritakan kejadian yang telah kami alami kepada Mail. Kemudian Mail menginstruksikan bahwa mereka harus mengambil wudhu dan sholat isya berjamaah. Mereka pun mengikuti instruksi dari Mail. Malam itu adalah malam yang panjang, karena mereka merasakan ketakutan, sehingga mereka tidak bisa tidur. Angin berembus sangat kencang dan ada gerimis hujan yang sangat mengganggu ketenangan mereka. Dalam tidur sekejap mereka, 3 di antara 6 anak tadi, Fandi, Krisa, dan Edo, mengalami mimpi yang sama, yaitu didatangi oleh wanita berambut panjang yang mirip dengan perempuan yang telah mereka temui. Sebelum subuh dini hari, mereka sudah terbangun dan menceritakan mimpi yang sama. Setelah subuh, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat di area tenda, sehingga Edo merasa mual-mual dan sakit perut. Tangannya dingin, katanya. Dia merasa sangat panas seperti orang yang sedang demam campur menggigil. Maya membantu membuatkan suatu minuman hangat untuk Edo, sedangkan yang lain mengemas tenda mereka. Mereka memutuskan untuk pulang pagi hari setelah matahari naik, karena suasana sudah tidak enak sama sekali. Awalnya, mereka masih ingin bersenang-senang dan berfoto-foto di sana, namun keadaan sudah tidak mendukung. Setelah matahari naik, Edo masih lemas namun bisa bangkit. Setelah kondisi Edo membaik, mereka memutuskan untuk pulang. Maya memberanikan diri pulang dengan membonceng Elke. Fandi dengan Krisa dan Mail membonceng Edo yang sedang sakit. Dalam perjalanan pulang, ternyata sepeda motor Maya mati sehingga mereka diharuskan untuk berhenti sekalian beristirahat. Setelah dicoba starter beberapa kali, tidak bisa. Sehingga mereka sedikit menyerah sambil menunggu orang lewat di jalur pulang. Edo sambil lemas berkata, "Ini mungkin salahku." Maya bertanya, "Apa maksudmu?" Kemudian, Edo mengaku kalau mengambil kotak kecil ketika dalam perjalanan berangkat. Ketika Edo sedang kencing di sekitar area pos laporan keberangkatan yang saat itu mereka berhenti sejak kemarin. Di sana, Edo menemukan kotak kecil ini. Lalu, Edo menyodorkan kotak itu ke Maya. Maya sontak kaget sambil melemparkan kotak tersebut. Mendekatlah teman-teman mereka. Semua melihat isi kotak yang terbuka. Mereka semua kaget dan ketakutan. Mereka melihat sebuah tangan saja yang di jari manisnya bercincinkan emas dan bermata seperti berlian. Edo yang melihat kejadian itu merasa heran. Yang dia temui dalam kotak itu ketika awal dia bawa adalah ranting pohon dengan cincin indah dalam kotak, sehingga dia membawanya. Menurutnya, dia menemukan rezeki. Sepulang dari sana, dia berniat untuk menjual dan mendapatkan untung. Mereka semua ketakutan dan memutuskan untuk mengembalikan kotak yang berisi cincin itu. Mungkin ada hubungannya dengan hantu perempuan yang mereka temui semalam tanpa tangan kiri. Mungkin mereka mencari cincin atau tangan itu. Mereka mencoba menghidupkan motor Maya, alhasil bisa nyala. Karena tempat ditemukannya kotak itu sudah terlewati, maka mereka memutuskan untuk berputar balik dan mengembalikannya. Mereka sedikit lega setelah mengembalikan kotak itu. Mereka sangat kapok sekali dengan kejadian semacam itu. Mereka tidak ingin mengulangi hal yang sama lagi, yaitu mengambil barang asing di suatu tempat. Perjalanan pulang sangatlah lancar, meskipun mereka sedikit merasakan ketakutan. Maya bertemu dengan omnya ketika masuk ke daerah Malang. Maya melihat omnya berdiri di depan pintu rumahnya.
Omnya yang memang tinggal di situ hanya disapa oleh Maya sembari tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah mereka masing-masing, Maya ditelepon oleh omnya. Om Maya ini bertanya pada Maya, "Dari mana kamu tadi?" Maya menjawab, "Pergi ke Bromo bersama teman-teman." Lalu, Om Maya bertanya lagi, "Bersepedahan 3 ya dengan teman-temanmu?" Maya langsung menjawab, "Iya, 3 motor boncengan semua." Tapi, saat itu Om Maya bertanya lagi, "Kenapa yang di belakang boncengannya bertiga?" Tapi, saat itu Om Maya bertanya lagi, "Kenapa yang di belakang boncengan bertiga? Kan berbahaya." Lantas, Maya kaget setengah mati, karena mereka ke sana 6 orang dan masing-masing berboncengan 2 orang. Om Maya memberitahu kalau temannya yang laki-laki membonceng laki-laki. Belakangnya juga ada perempuan berambut panjang dan nggak pakai helm dengan baju kuning. Mendengar hal itu, Maya semakin ketakutan. Ternyata, hantu perempuan tanpa tangan itu mengikuti dan menempel pada si Edo. Karena si Edo membawa tangannya. Meskipun telah dikembalikan, mungkin dia terlanjur suka dengan Edo. Serem banget. Konon kata teman-teman mereka yang indigo, dia masih diikuti oleh perempuan itu. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita sekelompok muda-mudi di Gunung Bromo yang ditempeli oleh hantu cantik karena mengambil sesuatu yang dimiliki hantu itu. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.